Ini deh. Lah didoakan niku dari mana? Kalau kita lihat dari kejadian manusia di dalam ayat ini, nah, supaya untuk memahami ini, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan nuri ila yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wong-wong sing iman niku karo Gusti Allah didohno sangka dhulumat menuju cahaya. Wis. Walladzina kafaru auliya'u taghut niku golongane taghut yukhrijunakum minan nuri ila dhulumat, di mana taghut itu mengeluarkan mereka, menjauhkan mereka ya kena dari cahaya menuju kegelapan, menuju kekafiran. Niki sing bahasa yukhrijuhum niku. Kalau kita lihat manusia sebelum wujud, niki sing wujud Gusti Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Ora enek sing nekseni lek Gusti wujud itu adalah Allah, kecuali Allah taala tok diri. Sing nekseni lek Gusti Allah niku wujud adalah Allah, sing nekseni lek Gusti Allah niku kidam ya Gusti Allah, qadir kitab bakok ya Gusti Allah, qadiran muridan Gusti Allah kabeh. Mergo purane makhluk. Sing ana Gusti Allah tok. Wal malaikatu, terus malaikat. Wa ulul ilmi, dan wong-wong sing duweni ilmu, berarti asale kan bodoh. Dia ilmu akhirnya iman. Ketika kita masih wujud belum ta'ayyun. Belum ta'ayyun niku belum jelas. Belum jelas niku ya sik durung jelas, sik durung tertentu. Durung tertentu kaya wong cita-cita ngeten. Saya harus punya rumah sakit. Tapi ndek ndi urung-urung. Pokoke kudu duwe, durung tertentu di mana. Aku kudu duwe pondok. Niki lho. Tapi belum wujud. Di mana pondok niki, rupane piye, belum ada. Niki wujud sing lata'ayun. Awake biyen durung enek. Niku Gusti Allah ni arep ndadekno makhluk. Ndadekno makhluk gurung tertentu. Niki tapi sifat qadim. Wujud lata'ayun ini sifat qadim, cara gampangaken tok. Lata'ayun gak tertentu. Lalu Allah Ta'ala itu menoleh nang sifat kanan dengan sifat manan dari surga saisini. Tapi belum jelas di mana. Menoleh sifat nang kiri dengan sifat qahar dadi neraka saisini. Jadi cuma belum tertentu nih. Sapa sing dadi neraka ya nek pokoke sing penting iki mengko dadi surga saisine ana neraka saisine. Disinilah sing taun surga niki termasuk wong-wong sing iman niki didohno sangka kufur. Lho lek niki ya neraka iki kan ya ditokno sangka Gusti Allah. Memang cara hakikat ditokno sangka Gusti Allah, akan tapi di dalam cara mengungkapkan tidak boleh. Karena perbuatan yang jelek itu kudu diakoni, tidak boleh dinisbatkan dengan Gusti Allah. Wa in kana khairan fa min Allah, wa in kana syarran fa min nafsi. Niki. Tapi sajane iku adalah wujud ta'ayyun belum aku sene. Mari ngono ta'ayyun awal. Ta'ayyun awal niku berarti wis ana surga lan neraka niku tapi belum jelas. Ta'ayyun awal niku sik wungkul. Wis mengko surga nek kene, neraka nek kene sik wungkul. Belum di iki Said Umar Bakar belum ada. Niki disebut dengan wahdah.
wahdah niku sik tunggal siji kabeh. Dadi nek mangkut yo ana neraka, ana surga. Tapi niki sik utuh. Sik utuh. Belum dipecah. Cara gampangan arep gawe rumah sakit utawa gawe pondok belum dipecah iki kanggo gawe kamar gawe apa-apa kok sementing pondok. Ndak tertentu. Lah mau iku penggawe pondok terus saniki wis enek di kene iki pondok pisan. Ta'ayun pertama. Tapi belum diperinci. Nah, wis wungkul, wis ana gandengane di kono ngoten. Kemudian ta'ayun sani dalam alam wahidiyah wis diperinci. Engko bagian kamar kae, bagian kae wis. Wis enek bisa nanune enek, tapi aku barangnya belum enek ngoten. Tapi wis enek perincian. Kemudian setelahnya barang itu belum ada niki wis enek perincian. Nah, kae sing iki kae tapi belum barangnya belum ada, bahannya belum ada. Terus enek berupa arwah, roh. Dan iki wis seru, sing mana yang kafir, mana yang mukmin. Berarti dilihat dari sini, untuk yang tingkat pertama kali niki masih unggul, belum tahu kufur dan belum tahu kafir. Artinya bukan kata Gusti Allah belum tahu, sik dadi siji, durung dipecah-pecah. Durung dipecah-pecah. Nah, ketika dipecah-pecah inilah wong mukmin niku belum dalam alam arwah. Wong mukmin didohno sangka kekufuran, wong kafir dibarengi setan sing ngedono sangka cahaya. Wis. Terus wujud di dalam alam arwah. Berarti dalam alam arwah niki wis ketok sapa sing kafir, sapa sing mukmin. Sehingga karena wis ketok siapa yang kafir, siapa yang mukmin, bagi orang yang bisa menembus di dalam alamul arwah seperti Rasulullah itu telah mengetahui bolo-bolone sing mukmin itu sinten. Makanya Rasulullah sebelum lahirnya Uwais Al-Qarani sudah kirim salam kepada Uwais Al-Qarani melalui Sidina Umar. Mergo apa ketok di alam arwah. Sudah mendatangkan rohnya Imam Ghazali untuk dialog kepada Nabi Musa. Padahal waktu niku Imam Ghazali belum wujud. Tapi dalam alamul arwah ada. Lha mriki pun ditokno sangka zulumat sangka aku mau sangka zulumat menuju ke cahaya niku sudah. Niki sing ngedoaken dari awal niku Gusti Allah ngoten. Lah, yang kedua, bolone setan sing ngetokno sangka setan itu sing ngetokno sangka zulumat. Sangka nur menjadi zulumat. Niki cara hakikate ya Gusti Allah. Sing dadekno kafir ya Gusti Allah. Loh, tapi gak boleh orang yang dijadikan kafir iki sing ngafirno, sing dadekno kafir niku Gusti Allah. Mergo ana sebab. Lah dalam sebab niki dikongkon nisbatno maring sebab niku. Walaupun niku saking Gusti Allah. Mergo apa ta'adduban. Ta'adduban iku piye? Niku lek apik kongkon nisbatno nang pangeran, lek elek ora kenek dinisbatno nang pangeran. Mulane ketika panjenengan iso hadir, insyaallah hadir, terus iso hadir niku pancen dikersakno Gusti Allah. Nah, jadi dikersakno Gusti Allah seteko. Tapi ketika panjenengan ora hadir, muni niki dikersakno hadir karo Gusti Allah gak oleh. Kudu setan sing ora hat. Digudo setan atau yo kalah karo nafsu. Mergo kadang-kadang ngisakno karo setan.
Lho ngesakno dos pundi selalu dijadikan kambing hitam. Zina sing penak kono tapi sing dikambing hitamkan setan. Lah gitu. Kowe iki digodha setan. Lah wong kowe sing godha ngono jelas. Oh, setan di kambing hitamkan. Wong sakniki niku setan niku pun istirahat. Ora pati godha. Mergo apa wis budal dhewe-dhewe. Wis rekep dhewe-dhewe kok san. Wis ora perlu digodha. Berarti kata yukhrijuhum niki didoaken, asli didoaken karo pangeran. Ketika nanti menjadi kafir berarti ada penyebab. Nikilah yang didhawuhno kullu mauludin yuladu alal fitrah, ay fitratil Islam. Orang itu dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan muslim. Mulane senajan toh anak wong kafir tetap suci, yang sehingga ketika mati pada waktu itu surga. Yang namanya surga ikhtisos. Surga istimewa tanpa tiket. Nah, surga tanpa tiket. Surga bonus. Ngene lho. Nah, sing dadekno niki fitrah niki piye? Fitrah niki adalah yang wujude Gusti Allah kabeh. Yukhrijukum minal nuri minal dhulumati ila nur wujude Gusti Allah. Mulane dari dawuh hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kabeh anak niku dilahirno dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidani wa yunasiranihi. Bapake Yahudi malah dadi Yahudi, bapake Nasrani malah dadi Nasrani. Bapake dukun ya dadi dukun. Bapake kiai angel dadi kiai lho. Niku mergo ora kira diwaris niku. Nah. Akhire Imam Ghazali niku mikir. Saya ingin tahu fitrah saya itu apa. Jangan sekali-kali Islam saya ini krono bapakku. Nah, ini deh. Ingin tahu fitrah saya itu apa. Asli saya itu apa. Li anak wong Islam, Islam. Anak wong Yahudi, Yahud. Anak wong Nasrani, Nasor. Anak wong Majusi, ya Majus. Lah saiki lek opo Islamku iki mergo bapakku. Ngene lho ini. Nah, ini saya ndak mau kalau Islamku mergo bapakku. Mergo lek Islamku niki mergo bapakku ora ono bedane karo umate Nabi Ibrahim. Umat Nabi Ibrahim niku padha nyembah berhala ditekoki karo Nabi Ibrahim. Lima ta'budu ma la tasma'u la tanfa'u wa la tasma'u. Lima ta'budu ma la yasma'un. Kenapa engkau telah menyembah perkara sing ora krungu? Wong diomong-omong ora krungu. Munjo apa niku jenenge Dewi kae jenenge sapa? Hah? Dewi Lastri. Sama baca pangeran iki. Dewi Sri. Tolonglah saya, hanya kepadaku aku kepadamu aku bertumpu. Hanya kepada kamu saya pasrah. Ya ora krungu. Ora krungu mulane karo Nabi Ibrahim dipendungi. Ditekoki karo Nabi Ibrahim mata butuh nama la yasmaun napa kowe nyembah pada perkara yang tidak ada gunanya, tidak bisa mendengar. Jawabnya kadzalika abauna yaf'alun.
karena dilakoni oleh bapak-bapakku. Berarti kan Islami karena panjenengan mela bapake kan ya padha karo umat Nabi Ibrahim. Napa kowe Islam? Kadzalika bauna yafalun. Mergo bapakku Islam. Napa kowe NU? Mergo bapakku NU. Bila takoni napa kowe NU? Kadzalika bauna yafalun. Purone Nabi aku santri Nabi Ibrahim, purone kaum Nabi Ibrahim sing beketut-beketut iku. Akhirnya Imam Ghazali mikir untuk mengetahui fitrahnya harus mengetahui ilmu hakiki, ilmu hakikat, ilmu sing hakikatul ilmi, sing hakiki. Loh, ilmu yang hakiki itu apa? Ilmu yang hakiki yaitu ilmu yang tidak bisa dipatahkan dengan dalil, tidak bisa diragukan dengan dalil, tidak bisa diragukan dengan apapun. Ini ilmu hakiki. Lah, lalu dia mikir, kalau gitu ilmu yang sudah saya dapatkan itu dereng terjun tentang tasawuf. Imam Ghazali masih akan menulis kitab Ihya Ulumuddin. Lalu saya teliti ilmu saya mulai dari ilmu falsafat yang sudah saya geluti selama ini bukan ilmu hakiki. Karena saya kena dipatahno karo dalil. Kena dipatahkan dengan dalil. Ilmu kalam yang sementara ini saya pelajari keseluruhannya juga bisa dipatahkan dengan dalil. Misalnya kita mengatakan kullu alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wa kullu hadis yahtaju ila muhdis. Berarti akhirnya kullu alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Dan ngono alam itu hadis. Ini kan hanya kita bisa semacam itu, belum teliti keseluruhannya. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan alam itu qadim, juga rasional. Gak mungkin ada perkara tidak ada yang lainnya. Mesti enek perkara ya enek lainnya. Enek Gusti Allah, enek selainnya Gusti Allah. Apa alam? Lek Gusti Allah niku qadim berarti alam qadim. Itu kata-kata orang Mu'tazilah kan juga makul. Nah, apalagi fikih yang saya pelajari juga mampu dibatalkan. Imam Syafi'i mengatakan wudu harus niat, kata Hanafi enggak. Dalil berina malah malu berniat itu tutup wudu. Ya gitu bisa dah. Wong itu hadis masalah pernikahan kok, masalah hijrah kok, bukan masalah wudu. Kenapa kamu harus mengatakan dalil wajibin wudu? Ini tidak dipatahno. Pendapat Hanafi tidak dipatahno oleh Syafi'i dan lain sebagainya. Berarti belum mempunyai ilmu hakiki saya. Karena semuanya masih bisa dipatahkan. Sedangkan ilmu hakiki, ilmu yang tidak bisa dipatahkan, tidak bisa dibikin ragu dengan apapun. Contoh yang tidak bisa dibikin ragu oleh apapun seperti halnya telu luwih akeh daripada siji. Ini ilmu hakiki, ilmu yang nggak bisa dibatalkan. Dengan cara apapun diomongi lek siji niku luwih akeh daripada telu, kamu nggak akan percaya. Tetap percaya telu lebih banyak daripada saat. Ini hakiki. Andai kata orang itu memberikan cara-cara yang membatalkan bahwa satu itu lebih banyak daripada tiga. Buktinya apa? Tongkatku iki siji sedadi 10. Tongkatmu telu ra iso dadi. Berarti siji niki luwih akeh daripada telu. Itu kamu meyakini bahwa tiga lebih banyak daripada satu, tidak akan pernah berubah. Paling-paling hanya mengatakan kowe yang ngidap-ngidap itu tongkat iso dadi tongkat siji dadi 10. Tapi keyakinan bahwa tiga lebih banyak daripada satu tidak akan pernah berubah. Oh niki golek ilmu koyo ngene iki piye? Niku mumet Imam Ghazali selama 6 bulan antara berangkat belajar dengan
di rumah. Ketika ingat dia ingin mendapatkan ilmu hakiki yang tidak bisa dibatalkan, harus pergi. Sedangkan usia tinggal sebentar, ilmu yang akan didapatkan, yang dicari masih banyak. Angen-angen kati lungo. Ketika angen-angen kati lungo, baru nafsu datang. Kenapa kamu pergi? Kau sudah menjadi orang alim, kau sudah menjadi kiai, sudah banyak orang-orang yang menghormati kamu. Raja-raja pun telah menghormati kamu. Jangan-jangan nanti sesuatu yang sekarang ini kau tinggalkan, kau akan mencari dan dia sudah tidak ada lagi. Akhirnya ngelepek kasih budal maneh. Nah, terus ingat, segeralah berangkat. Ilmu masih banyak, usiamu sedikit, pengen berangkat. Sekarang karo nafsu ketane, wawakmu wis kiai gede. Santrimu wis kiai-kiai, raja-raja niku lu wedi. Kalau kamu tinggalkan, kamu bingung akan mencari lagi. Tapi sudah lari, kamu tidak punya posisi. Akhirnya kasih domane. Hal itu dilakukan oleh Imam Ghazali sampai 6 bulan lamanya. Nah, sampai makan tidak nyaman, tedung tak nyenyak. Ngakan tak nyaman, tedung tak nyeden. Pikiran kalut tak oneng sepikir. Wis bingung, apa sing dipikir bingung. Akhirnya sampai badanku kurus karena memikirkan dia. Bingung, mikirno ilmu, dia di ilmu. Rindu kepadanya, rindu setengah mati. Wis jan bingung. Akhirnya karena bingung sampai kurus, gak kuat apa-apa. Wis entek gak kuat apa-apa wis nawai. Ketika dipanggilkan dokter, ini ada apa, penyakit apa? Semuanya dokter angkat tangan. Hadza syai'un fi qalbi. Ini karena sesuatu yang menimpa hatinya. Ini karena rindu. Mengapa rindu? Hatiku tiada tahan, kau tinggalkan. Seorang bingung terus, budal enggak. Akhirnya dengan tidak punya kekuatan itu, akhirnya sampai tidak bisa bicara, tidak bisa gerak, tidak bisa bicara, suara kuat. Sampai santrinya datang ingin ngaji, ingin mendengarkan suaranya Imam Ghazali, dan Imam Ghazali ingin memberikan mengembirakan kepada santrinya, ingin berbicara 1 kata 2 kata, tapi tidak bisa. Baru setelahnya nggak bisa, nggak bisa gerak, nggak bisa berbicara, hatinya kentek. Kalau saya diberikan kesembuhan oleh Allah akan berangkat mencari ilmu, niku langsung geregal tangi, langsung bisa bangkit. Loh, inilah kan Imam Ghazali lalu baru tahu bahwa ini yang ngangkat Gusti Allah, senjatakan Gusti Allah. Ternyata kalau Allah memberikan saya kekuatan, akan berangkat. Tadi tidak dikasih kekuatan oleh Allah, bangun nggak kuat, bicara nggak bisa, gerak nggak bisa. Tapi begitu dipasrahkan kepada Allah, manakala Allah Ta'ala telah menjadikan saya mampu berangkat, langsung berangkat. Akhirnya setelahnya langsung bisa berangkat, terus keluar dari Baghdad menuju ke Mekah, tanpa ada orang yang diberitahu sedikit pun. Tidak punya bawa bekal secukup sedikit, dan di rumah sudah dicukupi dengan untuk kebutuhan para keluarganya. Baru setelahnya Imam Ghazali keluar, geger negara wis. Ada apa dengannya? Kena apa ya? Ada apa dengannya? Nah pokoknya ini. Terus perginya kemana?
Iki goleki. Kasihku sekarang di mana? Nanti ono sing komentar ini ada sesuatu gap dengan raja. Ono sing positif ini adalah aku mencarikan hal yang positif. Enek sing ngarani ini orang yang enggak tanggung jawab. Wah, komentarnya bagaimanapun macam-macam ditinggalkan dia ingin mencari ilmu hakiki yang semacam itu. Itulah akhirnya tahu fitrahnya. Fitrahnya itu nggak bisa apa-apa. Nah itulah fitrahnya niku oleh Allah dijauhkan dari kafir, dijauhkan dari sifat dzulumat, dibawa ke nur cahaya. Nah cahaya inilah nanti akan bisa berkembang, bisa menjadi mukmin, bisa menjadi kafir, bisa menjadi ngoten lho. Niki mang ceritani untuk membuka asline fitrah wong itu kondi kene orang mukmin oleh Allah dikeluarkan dari kekafiran. Lu berarti apakah di situ asalnya kafir terus mukmin? Lah orang kafir oleh setan dikeluarkan dari keimanan menjadi kafir. Apakah ada bagaimana kalau memang orang yang sudah kecil sudah kafir? Maksudnya tadi adalah fitratul Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Niki sing dimaksudkan kalau Gusti Allah didohno sangka sifat kufur. Nah, ketika tidak dibina ini akan dibinasakan oleh orang-orang non-Islam, akhirnya menjadi kafir. Niki yang disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajisani ora fa abawahu yusallimanihi ora karena apa asline wis Islam. Saged paham ngeten.